Kemajuan di bidang agama, pelajari ulumul Quran, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel DR Kusi MPD TV. Mahasiswi, sobat-sobat di channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf bila 1 bulan ini tidak upload di channel YouTube. Lagi menyelesaikan 4 buah buku yang harus saya revisi dalam waktu sebulan ini. Alhamdulillah buku tersebut sudah terbit. Yang pertama, buku mengenai metodologi penelitian kualitatif. Ini bagus buat yang lagi nyusun skripsi, tesis, dan disertasi. Yang kedua, buku tentang statistik. Ini bagus untuk penelitian yang jenisnya kuantitatif. Dan bagi guru-guru, jangan lupa membeli buku manajemen kelas saya. Ini penyempurnaan dari buku sebelumnya tentang pengantar manajemen. Dan yang terakhir, bagi guru SKI wajib mempunyai buku ini untuk mengetahui kedalaman ilmunya, yakni buku pengantar sejarah pendidikan Islam. Mahasiswa-mahasiswi, sobat-sobat di channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di perkuliahan hari ini saya akan menampilkan presentasi tugas kuliah dari mahasiswa-mahasiswi yang setelah dinilai mempunyai ranking yang teratas dengan penilaian 1, bebas dari copyright. Yang kedua, suaranya jernih. Yang ketiga, durasinya 5-10 menit. Yang keempat, mempunyai kreasi di dalam menyampaikan presentasi tugas kuliahnya. Siapakah dia yang tampil di urutan yang pertama ini? Yuk kita lihat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Riris Muryani, NIRM 12 14 19 378 dengan prodi Pendidikan Agama Islam. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas materi saya yang berjudul Pendidikan Islam Dinasti Abbasiyah yang diampu oleh Bapak Dr. Iwan Agus Supriyono MPD. Selamat menyaksikan. A few moments later. Ketahui bahwa pada masa Nabi, masjid bukan hanya sebagai sarana ibadah, tetapi juga tempat untuk menyiarkan ilmu pengetahuan pada anak-anak dan orang dewasa. Islam mengalami kemajuan dalam bidang pendidikan, terutama pada dinasti Abbasiyah. Pada saat itu, mayoritas umat muslim sudah bisa membaca dan menulis dan dapat memahami isi dan kandungan Al-Quran dengan baik. Yang pertama yaitu sejarah dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah didirikan pada tahun 132 Hijriah sampai 750 Hijriah oleh Abul Abbas Asy-Syafah dan sekaligus sebagai khalifah pertama. Dinasti Abbasiyah berlangsung dengan rentang waktu yang panjang, yaitu selama 5 abad, dari tahun 132 sampai 656 Masehi.
Sebelum berdiri dinasti Abbasiyah, terdapat 3 poros utama yang merupakan pusat kegiatan, yaitu Humayyah, Kufah, dan Khurasan. Materi yang kedua yaitu pendidikan Islam dinasti Abbasiyah. Peradaban dan kebudayaan Islam tumbuh dan berkembang, bahkan mencapai kejayaan pada masa Abbasiyah hingga mencapai kejayaan pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Baghdad sebagai pusat peradaban Islam. Kota Baghdad sebagai pusat intelektual terdapat pengembangan ilmu, antara lain yaitu Baitul Hikmah. Beberapa kemajuan dalam bidang kehidupan yaitu: pertama, bidang agama. Kemajuan di bidang agama dalam bidang ilmunya mempelajari ulumul Quran, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu kalam, ilmu bahasa, dan fikih. Yang kedua, bidang umum. Kemajuan di bidang umum diantaranya filsafat, kedokteran, astronomi, ilmu matematika, dan geografi. Dan yang ketiga, kemajuan di bidang teknologi. Dalam bidang teknologi, seorang ilmuwan bernama Ibnu Firnas menciptakan sebuah alat terbang seperti sayap kelelawar. Dan materi yang ketiga yaitu lembaga-lembaga pendidikan Islam dinasti Abbasiyah. Terdapat 7 lembaga nonformal yang berkembang. Yang pertama, Kutab sebagai lembaga pendidikan dasar. Yang kedua, pendidikan rendah di istana. Yang ketiga, toko-toko buku. Yang keempat, rumah sakit. Yang kelima, perpustakaan. Yang keenam, masjid. Yang ketujuh, madrasah. Cukup sekian presentasi video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.